Saat polisi menggeledah rumah Joseph, Jonathan kecil tuh ditemukan di dalam kamarnya dalam keadaan yang cukup menyedihkan lah. Pokoknya badannya penuh dengan luka lebam, tangan dan beberapa kakinya tuh patah, dan tubuhnya tuh kurus kering kerontang. Hai, selamat datang kembali di Insomnia, bareng gue Adit. Kali ini, buat nemenin tidur kalian, gue mau nyeritain nih kisah masa kecil yang membuat Jonathan Galindo bisa sampai seperti ini. Oh ya, buat kalian yang baru tahu atau baru mampir ke channel ini, tolong banget ya ditekan tombol subscribe dan tombol notifikasinya, biar kalian bisa langsung tahu kalau gue update cerita seru lainnya. Dan biar kalian lebih enak dengerin ceritanya, silahkan gunakan headphone ataupun earphone yang kalian miliki, biar lebih enak gitu. Kalau udah, yuk kita mulai. Menurut rumor yang beredar, Jonathan Galindo ini tuh adalah seorang predator anak yang suka memakai kayak topeng yang mirip sama karakter Goofy atau Pluto dari serial film kartun Mickey Mouse. Jadi nih, Jonathan tuh dari kecil sangat suka sekali dengan karakter, cerita, film, dan lagu-lagu dari Disney. Tapi nih, ada cerita yang cukup tragis nih pada masa kecil Jonathan yang menyebabkan ia suka sekali dengan karakter-karakter Disney. Jadi nih ya, sewaktu Jonathan umur 5 tahun, sang ayah Joseph Galindo sangat suka sekali memukuli Jonathan kecil. Setiap hari, Jonathan tuh selalu dipukuli walaupun dia tidak berbuat salah. Sang ayah Joseph suka sekali memukuli Jonathan ini tuh karena ia merasa Jonathan ini tuh adalah beban dalam hidupnya dan pembawa sial. Karena Jonathan inilah yang menyebabkan istrinya bisa mati. Jadi nih ya, ibu Jonathan yang bernama Mary tuh meninggal saat melahirkan Jonathan kecil. Walaupun sering dihajar oleh sang ayah, Jonathan kecil ini tuh termasuk anak yang periang. Dia tuh sering membantu tetangga sekitar. Terus, setiap para tetangga menanyakan soal luka lebam pada tubuh Jonathan, ia tuh selalu beralasan karena jatuh ataupun karena kesalahan dia sendirilah. Nah, karena seringnya penyiksaan yang dilakukan oleh sang ayah, pada saat umur 6 tahun tuh, Jonathan tuh dihajar dengan cukup sadis dan cukup parah, yang menyebabkan tangan dan beberapa tulangnya tuh patah. Dan yang parahnya lagi nih, sang ayah tuh gak membawa Jonathan ke rumah sakit untuk diobati, dan malah ditaruh aja gitu di kamarnya, kayak gak kejadian apa-apa. Nah, karena Jonathan yang dikurungin di kamar, banyak tetangga nih yang gak melihat Jonathan kecil beberapa hari ini. Dan sudah menjadi rahasia umum lah bagi para tetangga soal Jonathan kecil yang sering dipukuli ayahnya. Akhirnya nih, salah satu warga berinisiatif untuk menghubungi polisi tentang Jonathan kecil. Dan saat para polisi datang ke rumah Joseph untuk menanyakan keadaan anaknya, si Joseph ini tuh malah beralasan kalau anaknya tuh gak ada di rumah. Dia lagi pergi ke rumah kakeknya gitu. Nah, karena gelagat si Joseph saat ditanyanya cukup gugup dan sering berubah-ubah, akhirnya tuh para polisi tuh yakin kalau ada yang aneh dengan Joseph. Mereka pun meminta izin untuk menggeledah rumah Joseph. Namun, si Joseph ini tuh makin kekeh dan membentak para polisi kalau anak saya tuh gak ada di rumah. Pokoknya gitu dah. Nah, karena sikap inilah, para polisi tuh makin curiga dan semakin yakin ada sesuatu nih yang disembunyikan Joseph di rumahnya. Dan saat para polisi mencoba untuk masuk ke rumah, si Joseph ini tuh malah tiba-tiba merebut senjata polisi dan menodongkannya ke arah para polisi itu dan menyuruh mereka untuk pergi. Nah, karena hal itulah, polisi yang lain segera mengambil senjata dan segera menembak Joseph 2 kali pada bagian dada yang menyebabkan Joseph ini tuh tewas seketika. Dan saat polisi menggeledah rumah Joseph, Jonathan kecil tuh ditemukan di dalam kamarnya dalam keadaan yang cukup menyedihkan lah. Pokoknya badannya penuh dengan luka lebam, tangan dan beberapa kakinya tuh patah, dan tubuhnya tuh kurus kering kerontang. Setelah penemuan ini, Jonathan kecil tuh dibawa ke rumah sakit khusus anak untuk memulihkan kesehatan serta psikologisnya. Di rumah sakit inilah awal mula Jonathan kecil mulai mengenal cerita,
lagu, dan film-film dari Disney. Karena di rumah sakit ini tuh ada salah satu suster yang cukup baik, bukan cukup sih, malahan sangat baik, yang bernama Suster Irene. Apalagi melihat background dari Jonathan ini tuh, Suster Irene tuh makin sayang dan terus mensupport Jonathan kecil supaya cepat sembuh. Pokoknya tuh Suster Irene tuh bagaikan ibu dah buat Jonathan kecil. Pada awalnya, Suster Irene tuh nyeritain tentang dongeng-dongeng pengantar tidur gitu, kayak petualangan Simbad, Rapunzel, sama Aladdin. Karena sikap baik dari Suster Irene, Jonathan ini tuh juga jadi mulai sayang sama Suster Irene. Ibaratnya mah Jonathan tuh menemukan sosok ibu pada Suster Irene. Karena tahu Jonathan sangat menyukai cerita-cerita dongeng, Suster Irene pun mulai membelikan buku-buku cerita yang lain. Dan Suster Irene juga membelikan film-film kartun seperti Mickey Mouse maupun Donald Bebek. Pokoknya tuh, kedekatan mereka tuh terus terjalin. Dan saat sudah 6 bulan perawatan dan pemulihan Jonathan, si Jonathan ini tuh sudah dinyatakan sehat dan harus dikembalikan ke keluarganya. Tapi nih ya, karena sang ayah Joseph udah meninggal, terus sang ibu juga udah nggak ada, dan ternyata kakek yang dibilang oleh Joseph itu udah lama meninggal. Jadi karena udah nggak ada keluarga kandungnya, Jonathan ini tuh harus dikirim ke panti asuhan. Nah, karena tahu Jonathan udah nggak ada keluarganya lagi, Suster Irene tuh berniat untuk mengadopsi Jonathan untuk menjadi anak angkatnya. Namun ya, karena proses adopsi yang cukup ribet, akhirnya tuh proses ini tuh gagal. Karena ada persyaratan yang mewajibkan orang tua asuh tuh harus memiliki penghasilan dan tabungan yang cukup agar bisa membahagiakan anaknya. Nah, karena Suster ini tidak bisa melengkapi persyaratan yang terakhir, akhirnya mau nggak mau tuh Jonathan harus terpaksa dikirim ke panti asuhan. Dan saat Jonathan akan dibawa ke panti asuhan, Suster Irene tuh membelikan semua buku cerita dan film kartun ke Jonathan kecil. Ia juga berjanji, ia akan sering mengunjungi Jonathan kecil di panti asuhan. Isak tangis dari mereka berdua pun pecah di lobi rumah sakit. Jonathan kecil hanya bisa menangis saat dibawa pergi. Begitu pula juga dengan Suster Irene. Ia hanya bisa menangis saat melihat Jonathan kecil menjauh. Nah, setelah sampai di panti asuhan, Jonathan kecil ini tuh diperkenalkan dengan kepala asrama, para perawat, dan teman-temannya di panti asuhan. Di dalam panti asuhan ini tuh kebanyakan anak-anaknya perempuan, jadi anak cowoknya tuh cuma beberapa aja. Di sini juga Jonathan kecil tuh cepat membaur dengan anak yang lain, karena Jonathan tuh sering mengajak teman-temannya untuk menonton film kartun yang dibawakan oleh Suster Irene. Suster Irene juga setiap minggu selalu datang mengunjungi Jonathan, dan kedatangan Suster Irene juga sangat ditunggu oleh anak-anak yang lain. Karena Suster Irene tuh setiap kali datang, dia selalu membacakan dongeng untuk mereka. Pokoknya, selama 3 tahun Jonathan di panti asuhan tuh, bahagia banget dah dia. Ibarat katanya tuh, ada sosok ibu dari Suster Irene, dan ditambah persaudaraan dari teman-teman yang lain. Tapi nih ya, di tahun keempat tuh saat Suster Irene pulang setelah mengunjungi Jonathan, Suster Irene tuh menjadi korban perampokan dan dibunuh. Nah, saat Jonathan kecil mengetahui sosok ibu yang ia sayangi sudah nggak ada, ia tuh hanya bisa menangis dan terus mengurung diri di rumah. Pokoknya tuh Jonathan menjadi pribadi yang sangat murung dan pendiam lah. Ia tidak ceria lagi seperti dulu. Nah, karena kematian Suster Irene lah, disinilah titik balik Jonathan dimulai. Oke, segitu dulu ya buat malam ini. Pegel banget nih sumpah mulut gua. Ntar gue sambung lagi ya di part selanjutnya. Makanya jangan lupa like, share, and subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gua Adit, bye.